Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada materi perkuliahan daring geometri ruang. Kali ini dengan materi sudut pada bangun ruang. Ada 3 jenis sudut yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah sudut antara 2 garis, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara 2 bidang. Kita masuk yang pertama dulu, sudut antara 2 garis. Jadi yang dimaksud sudut antara 2 garis itu adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 garis. Nah, langkah-langkah mencari sudutnya bagaimana? Kita pertama cek dulu apakah 2 garis tersebut berpotongan atau tidak. Jika tidak berpotongan, kita geser salah satu garis hingga memotong garis yang lain. Akan tetapi pergeserannya pastikan tetap tidak merubah kedudukan dari garis tersebut. Jadi kayak masih sejajar gitu. Kita geser, kayak kita membuat garis lain yang sejajar dengan garis yang digeser, tapi juga berpotongan dengan garis satunya. Nah, sudut yang dimaksud itu adalah sudut yang dibatasi oleh kedua garis tersebut. Untuk mencari besarnya, kita harus menganalisis segitiga yang terbentuk. Jika siku-siku, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri dasar. Jika tidak siku-siku, kita dapat menggunakan aturan kosinus. Berikut ini sedikit visualisasinya. Nah, jadi misalkan kita punya garis G dan garis H, berarti nanti sudutnya itu yang ini, yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Sudut X itu adalah sudutnya. Nah, kalau misalkan G-nya di atas, hanya di sini, berarti kita harus geser, G-nya digeser hingga berpotongan dengan garis H. Nanti baru ketemu sudutnya. Seperti itu. Oke. Tadi kalau misalkan untuk mencari besar sudutnya, kita harus menganalisis segitiga yang terbentuk. Kalau siku-siku, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri dasar. Yang kayak apa sih perbandingan trigonometri dasar? Yang kayak gini. Kalau segitiga ABC siku-siku di A, maka sinus B itu demi, depan per miring. Cos B itu berarti sami, samping per miring. Tangan B itu adalah desa, depan per samping. Ini yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri dasar. Ini bisa kita pakai kalau kita tahu bahwa segitiganya itu siku-siku. Kalau nggak siku-siku, kita nggak bisa pakai ini. Kalau nggak siku-siku, bagaimana kita carinya pakai apa? Kita menggunakan aturan kosinus. Jadi jika ABC merupakan segitiga dengan A kecil, B kecil, C kecil merupakan sisi di depan sudut ABC, maka berlaku 3 persamaan ini. Nanti kita pakai salah satu saja, kira-kira mana yang diperlukan. Oke, langsung aja ke contoh. Notasi dulu sebelum ke contoh soal, kita notasi. Jadi kita notasikan kalau kita punya sudut antara garis G dan H itu notasinya seperti ini. Jadi sudut antara garis G dan H. Contohnya kalau pada kubus, misalkan pada kubus ABCDEFGH, sudut antara rusuk AB dan BC, notasinya berarti sudut antara AB dan BC, seperti itu. Oke, masuk ke contoh soal. Misalkan kita punya kubus ABCDEFGH, kita anggap sisi rusuknya A saja, A kecil. Nah, tentukan besar sudut antara garis EB dan BG, terus CH dan BG. Oke, kita yang A dulu, yang EB dan BG. Garis EB itu ini, garis BG itu ini. Sudutnya jelas, jadi yang terbentuk oleh EB dan BG itu yang seperti yang ini ya. Nah, ini sudutnya, inilah sudut yang diminta. Nah, kita analisis segitiga yang memuat EB dan BG adalah segitiga EBG. Nah, perhatikan bahwa segitiga EBG itu dibentuk oleh 3 sisi, yang ketiganya merupakan diagonal sisi kubus. EB diagonal sisi, BG diagonal sisi, EG juga diagonal sisi. Panjangnya berarti semuanya A akar 2. Berarti kalau gitu segitiga EBG itu merupakan segitiga sama sisi. Padahal kita tahu sudut-sudut segitiga sama sisi itu 60 derajat. Kalau begitu, sudut antara EB dengan BG itu ya sama aja dengan sudut EBG itu besarnya 60 derajat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, garis CH itu ini. Sebentar. Garis CH itu yang ini ya. CH berarti di sini ya. CH itu yang miring sini dengan garis BG itu yang miring ke sini. Ternyata mereka tidak berpotongan.
perhatikan bahwa CH dan BG itu tidak berpotongan. Ini CH, BG tidak berpotongan. Berarti kalau gitu bisa dicari sudutnya apa enggak? Bisa aja, tapi kita harus menggeser salah satu garis. Dalam hal ini CH ini kan ya, CH akan saya geser sedemikian sehingga dia berpotongan dengan dengan garis BG. Kita gesernya ke depan seperti ini. Nah, jadi kalau begitu sudut antara CH dengan BG itu sama aja dengan sudut antara EB dengan BG yang tadi dibahas di poin sebelumnya, yaitu sama dengan 60 derajat begitu. Jadi kita geser, jadi CH dari sini kita geser ke depan seperti ini. Ada nggak alternatif lain penggeserannya? Bisa saja yang kita geser itu adalah BG. Ini CH, BG nya kita geser, set. Nah, harusnya mepet ya. Masih sama nggak sudut yang terbentuk? Ya masih saja, karena ini AH juga diagonal sisi, HC diagonal sisi, CA juga diagonal sisi. Ketiganya panjangnya akar 2, berarti AHC merupakan segitiga sama sisi, sehingga sudutnya adalah 60 derajat. Berarti masih sama ya. Berarti ada dua alternatif penggeseran. Oke, lanjut contoh yang berikutnya. Misalkan kita punya 5 stay ABCD dengan alasnya persegi. Jadi ABCD itu persegi, AB 4 cm. TA yang miring ini, rusuk yang tegak ini, itu panjangnya 6 cm. Nah, sekarang yang dicari bukan besar sudut, tapi sinus sudut yang dibentuk. Tentukan sinus sudut yang dibentuk oleh TA dan AC. TA yang rusuk miring, rusuk tegak ini, AC diagonal sisi alas. Nah, kita bahas ya pembahasannya ya. Sudut yang dibentuk oleh TA dan AC itu berarti sudut TAAC itu sama aja dengan sudut TAC. Nah, kita bisa aja menggunakan TAC sih, TAC. Tapi dia enggak siku-siku. Kalau mau memakai segitiga TAC, kita harus nyari panjangnya TA, nyari panjangnya TC, nyari panjangnya AC, terus kita gunakan aturan kosinus. Mungkin agak ribet. Kita manfaatkan titik tengahnya AC saja, O. Ternyata T itu kalau ditarik garis ke bawah ke O membentuk segitiga TOA yang mana siku-siku di O. Akibatnya kita bisa, dan sudut TAC itu sama aja dengan sudut TAO. Berarti kita kalau mau mencari sinus sudut TAO, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri dasar. Sinus yang dicari ya, berarti depan per miring, berarti sinus TAO itu TO per TA. Lah, kalau mau nyari TO berarti kamu harus nyari panjangnya AO dulu, berarti AO itu setengah dari AC. AC itu 4 akar 2, berarti AO itu 2 akar 2. Sementara TO itu berarti karena dia adalah sisi siku-siku dari TAO, panjangnya berarti TA kuadrat dikurangi AO kuadrat, kemudian di akar kuadrat ketemunya 2 akar 7. Jadi TO nya 2 akar 7. Kalau begitu sinus sudut TAO berarti TO per TA itu 2 akar 7 per TA nya 6. Jadi 1/3 akar 7. Nih, cukup mudah, tidak terlalu sulit. Yang penting tahu yang mana sudutnya dulu, untuk perhitungannya nanti bisa dipikirkan. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudut antara garis dan bidang. Caranya mencari sudut antara garis dan bidang. Yang pertama kita harus periksa dulu apakah garis dan bidang tersebut telah berpotongan atau belum. Jika belum, kita geser satu garis. Kita geser garisnya hingga memotong bidang. Jadi ada garis dan bidang. Kalau belum berpotongan, bisa kita geser garisnya hingga memotong bidang. Kalau untuk menggeser bidangnya nanti kita lihat apakah ada kasus yang seperti itu. Kemungkinan ada. Setelah garis dan bidangnya berpotongan, kita membuat bayangan, kita memproyeksikan garis pada bidang sehingga ketemu bayangan. Nah, sudut yang dimaksud adalah sudut yang dibatasi garis dan proyeksi garis pada bidang. Seperti ini misalkan ya, kita punya garis G dan juga bidang V. Dalam hal ini sudah berpotongan, jadi kita tidak usah menggeser. Kalau mau mencari sudutnya bagaimana? Kita sentri.
kita senteri G. Bentar. Misalkan kita senteri G dari sini. Ini center dari atas. Nah, dari atas kita senteri G sehingga cahayanya akan turun ke bawah, sehingga nanti jatuh bayangannya itu di sini. Di sini ya, ini berarti dari titik, misalkan ini tak kasih nama O, ini misalkan saya kasih nama P. Berarti bayangannya G pada bidang V itu adalah garis OP. Dan sudut yang dibentuk oleh G dan bidang V itu sama aja sudut theta ini. Jadi sudut yang dibentuk oleh garis G dan juga garis OP. Yang ini berarti sudutnya. Jadi pertama kamu cari dulu dia berpotongan apa tidak. Kalau sudah berpotongan, kita proyeksikan, kita cari bayangannya G pada bidang V. Kayak kita senteri dari atas, jatuhnya bayangannya di mana? Oh, di sini di P. Lah berarti ketemunya garis OP ini, sudutnya theta itu adalah sudut antara OP dengan garis G. Ini adalah sudut yang kita cari. Oke, untuk notasi sama kayak tadi, kalau misalkan sudut dibentuk oleh garis G dan V, notasinya seperti ini. Berarti kalau misalkan kita punya rusuk AB dan juga bidang ACGE, sudut antara rusuk AB dan bidang ACGE notasinya sudut AB, ACGE seperti ini. Oke, langsung ya, kita masuk ke contoh soal. Kita diminta mencari besar kosinus sudut antara EG dan BDG. Sebentar saya berikan dulu animasinya. Oke, jadi ini saya berikan animasinya. Garis yang dimaksud adalah garis EG dan bidangnya adalah bidang BDG, seperti ini ya posisinya ya. Nah, kita lihat mereka berdua sudah berpotongan di G, jadi kita tidak perlu menggeser, tinggal kita mencari proyeksinya. Kita cari proyeksi EG pada bidang BDG, berarti kita sinari EG dari atas, misalkan dari sini, dari atas ya, kita kasih center di atas gini. Bayangkan aja dari atas kita kasih center, terus nanti jatuhnya EG itu bayangannya di mana. Nah, ternyata kalau kita jatuhnya EG ya pasti kan di AC kan, di AC sini kan ya. Dan di AC itu berarti yang proyeksinya itu yang jatuh jatuhnya kan di A, padahal A kan nggak di BDG, jadi kita nggak menganggap itu. Tapi titik tengahnya EG, saya kasih nama titik B, itu jatuhnya bayangannya di O, dan O letaknya itu di tengah-tengahnya BD, berarti kan letaknya di BDG. Nah, berarti ini yang kita anggap sebagai proyeksi. Jadi P jatuhnya di O, berarti kalau gitu proyeksi antara EG pada garis BDG itu sama aja dengan garis GO, dan sudutnya adalah sudut yang ini ya, yang PGO. Jadi proyeksi EG pada BDG jatuh, ini jatuh bukan jauh, jatuh di titik O dan G, sehingga sudut antara EG dengan BDG itu sama aja dengan sudut antara garis PG dengan GO atau PGO. Nah, padahal PGO itu segitiga siku-sikunya di mana? Di P. Berarti kalau gitu yang kita cari adalah kosinus ya. Kosinusnya PGO sama aja samping per miring. Sampingnya PGO berarti sini PG per miringnya GO, berarti A per 2 akar 2 per A per 2 akar 6, jadi sepertiga akar 3. Oke, itu sampai di sini dulu, saya harap paham. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.